Salam Indonesia, selamat siang pemirsa JUKI TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari Sabtu ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu bersama Anda. Dan senang sekali saya pemirsa Indria Sasrotama bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda selama 1 jam ke depan di Bincang Hari ini. Pemirsa, menyikapi untuk permasalahan di era globalisasi ini, memang emansipasi wanita ini sedang dijunjung tinggi ya. Dan saat ini memang peran seorang wanita ini lebih untuk semakin dipilih sebagai pemimpin di dalam komunitas maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang para pemimpin perempuan dalam komunitas. Kita akan membahas lebih jauh tentang peran pemimpin dalam komunitas tersebut selama 1 jam ke depan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber saya sudah hadir di Jogja TV. Yang pertama adalah Ibu Nurmawati SE dari Divisi Pendampingan Masyarakat dan Advokasi Rifka Anissa. Selamat siang Mbak Nurma. Selamat siang. Apa kabar hari ini Mbak Nurma? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Dan narasumber saya yang kedua adalah Ibu YF Setiomurti dari aktivis KPM Cokro Dinikratan, Huma Huria Maisha, dan juga Sanggar Dandang dan juga pendamping anak jalanan. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak. Apa kabar Mbak Titi hari ini? Baik, semangat. Selalu baik ya, selalu semangat ya. Dan kita juga akan mencari tahu sebenarnya apa sih penyebabnya, kenapa saat ini kecenderungan lebih dipilih seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, dalam tanda kutip ini banyak dipilih ya, karena memang ada apakah sih sebenarnya perempuan ini kenapa banyak dipilih sebagai pemimpin dalam komunitas? Langsung saja kita akan cari tahu jawabannya nanti. Tapi sebelumnya pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan kami mengundang Anda di 2 line telepon, yaitu di 451666. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Jogja, silahkan di 0274 451 777. Baik, sebelum kita ke tentang perempuan nih, mungkin saya akan tanya dulu ke Mbak Nurma tentang organisasinya sendiri ini yang selama ini sudah dijalani sendiri ini. Mbak Nurma mungkin bisa diceritakan pengalaman Mbak Nurma sendiri saat ini untuk menjadi seorang aktivis perempuan. Ya, terkait dengan lembaga kami, yaitu Rifka Anissa. Lembaga kami adalah lembaga layanan pendampingan terhadap perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Ya. Terkait dengan isu-isu ini, maka banyak hal yang kami lakukan. Program-program kami, salah satunya juga pendampingan terhadap korban itu sendiri. Juga kami mengkampanyekan isu-isu kekerasan ini supaya meminimalisir kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kampanye yang kita lakukan di media, juga di komunitas, ke masyarakat maksudnya ya, kelompok masyarakat di desa maupun di dusun, ini harapannya supaya perempuan-perempuan di desa memahami tentang isu-isu kekerasan ini dan meminimalisir kekerasan di wilayahnya sendiri. Baik, kalau Rifka Anissa sendiri berdiri sejak tahun berapa ini Mbak Nurma? Rifka Anissa berdiri tahun 1990. Sudah dari 1990 ya? 19 tahun ini ya, dan sudah banyak sekali kasus yang ditangani selama ini. Iya, banyak sekali kasus yang ditangani Mbak. Iya. Kalau dari Mbak Titi sendiri, ini sudah berapa lama nih terjun atau bergelut sebagai seorang yang perempuan yang aktif begitu, sebagai aktivis? Kalau sebagai aktivis perempuan dan saya menjadi pemimpin itu sudah sekitar 2000, mulai saya awali 2004, tetapi jauh ke belakangnya lalu dari muda sebetulnya saya sudah mulai senang berkegiatan di sosial, karena dulu saya aktivis di gereja, dan itu menyemangati sampai sekarang saya bergerak untuk pendampingan perempuan korban kekerasan, pendampingan anak jalanan, juga gerakan-gerakan antisipasi supaya perempuan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan antisipasi anak supaya tidak turun ke jalan. Baik, kalau dilihat dari pengalaman Mbak Nurma dan juga Mbak Titi, ini sepertinya menjadi seorang pemimpin, seorang aktivis itu ternyata sudah menjadi tertanam dalam jiwa begitu ya, karena sejak muda sendiri ya. Kemudian untuk DPMA Divisi Pendampingan Masyarakat dan Advokasi, khususnya untuk Rifka Anissa ini sebenarnya yang mendorong DPMA memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan ini, penyebabnya apa nih Mbak Nurma? Kita tahu bahwa kekerasan yang terjadi atas dasar budaya patriarki yang ada di negara kita maupun di dunia, yang menjadi korban utama itu adalah perempuan dan anak. Maka di sini kita lebih memberdayakan perempuan
tapi tetap tidak melepaskan konteks laki-lakinya juga. Kita lebih memberdayakan perempuan karena perempuan yang langsung bersinggungan mengalami kekerasan ini gitu. Dan perempuan sebenarnya punya kekuatan, bisa berdaya sehingga mereka bisa langsung menyampaikan atau menangani persoalan-persoalan mereka sendiri, sehingga ini lebih mudah untuk digerakkan gitu. Lebih mudah untuk dibuka dan untuk lebih sensitif juga begitu ya. Mereka lebih sensitif karena mereka yang lebih mengalami, mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka alami dan apa yang seharusnya mereka lakukan agar mereka berdaya. Baik, ya. Dan untuk KTP, kekerasan terhadap perempuan sendiri ini pastinya juga tidak luput. Kita mungkin ada yang belum, daerah-daerah ataupun perempuan yang belum mendapatkan sosialisasi. Bagaimana jika seorang perempuan ini mengalami kekerasan, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk agar tidak terjadi kekerasan dalam dirinya sendiri nih, Mbak Nurma? Iya, perempuan memang rentan mengalami kekerasan. Yang jelas sebagai perempuan, sebagai pribadi, kalau kita mengalami kekerasan paling tidak secara pribadi kita harus berani, harus berani melawan itu. Kalau kekerasan itu tidak bisa kita terima, maka kita bisa melaporkan ke orang terdekat, misalkan ke RT, RW, ataupun lingkup pedukuhan, dan bisa juga melaporkan ke kepolisian karena isu ini sudah sangat terbuka, dan kepolisian, pemerintah, kita juga bekerja sama dengan pemerintah, jadi isu ini tetap bisa ditangani. Baik, dan untuk Mbak Titi sendiri kan juga sudah berkiprah untuk mendampingi anak jalanan sendiri, dan anak jalanan tersebut juga pastinya ini ada banyak juga perempuannya ya. Ada kasus-kasus menarik apa sih yang sudah pernah ditemukan Mbak Titi ini? Untuk anak-anak jalanan, kasus mereka itu bermacam-macam ya. Kebetulan yang anak-anak jalan yang saya dampingi tidak fokus perempuan saja, tetapi anak laki-laki dan perempuan. Yang dialami anak-anak perempuan biasanya mereka juga mengalami kekerasan seksual di jalan oleh sesama anak jalanan atau oleh para tukang becak, maaf ya. Juga ada mereka menjadi korban incest di dalam keluarganya ini juga. Ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat ini memang perempuan sepertinya kalau untuk memimpin ini bisa juga menjadi tren tersendiri ya untuk hal yang seperti ini. Kemudian dengan menjadikan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin begitu, itu perubahan apa yang sudah didapatkan sampai saat ini, Mbak Nurma? Ya, perubahan di dalam komunitas ini artinya perempuan saat ini mulai berani untuk menyampaikan apa yang mereka alami, hal-hal yang terkait yang berkaitan dengan kekerasan, dengan apapun. Mereka juga diberi kebebasan untuk berpendapat, kemudian mereka juga diikut sertakan dalam rembuk, dalam rembuk di wilayah masing-masing, dan mereka juga bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang lain agar mereka punya kekuatan untuk bersama-sama bergerak melawan kekerasan terhadap perempuan. Iya, harus berani ya, dan untuk jangan segan untuk menolak jika terjadi kekerasan. Dan kemudian Mbak Titi, pengalaman sebagai seorang pemimpin begitu ya. Nanti kita akan cerita lebih jauh ya antara Mbak Titi dan juga Mbak Nurma. Bagaimana sih seorang pemimpin ini bisa membawa suatu perubahan ya agar kita semua ini para wanita sadar bahasanya kita memang diciptakan ada untuk bisa memimpin begitu. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena bincang hari ini akan segera kembali tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pemirsa, tema kita pada kesempatan hari ini sangat menarik, yaitu tentang para pemimpin perempuan dalam komunitas. Nah, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di dua line telepon, yaitu di 451666, dan untuk Anda yang berada di luar kota Jogja, silakan di 0274 451 777. Mungkin Anda ingin menyuarakan aspirasi Anda sebagai seorang perempuan, ataupun Anda tergerak hatinya untuk menjadi seorang pemimpin dalam komunitas Anda.
kebetulan di sini ada Mbak Norma dan juga ada Mbak Titi yang akan menjawab semua pertanyaan dari Anda. Baik, Mbak Norma, terkait dengan perempuan sendiri sebagai seorang pemimpin, tadi sudah dijelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya sebuah komunitas tersebut dan juga apa visi misinya. Kalau sekarang sebenarnya untuk program-programnya sendiri nih, sudah ada program apa saja yang sudah berjalan dan akan dijalankan oleh DPMA sendiri nih, Mbak Norma? Iya. DPMA sendiri tadi divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi, jadi kita mengorganisir masyarakat, kita juga mendidik masyarakat terkait isu-isu kita banyak sekali ya Mbak ya, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, terkait juga perdagangan orang gitu ya. Jadi program-program yang kita lakukan terkait dengan hal itu, kemudian juga selain di masyarakat kita juga mengadvokasi di tingkatan pemerintah juga terkait dengan kebijakan-kebijakan daerah, juga peraturan daerah. Kebijakan daerah? Iya, peraturan kebijakan daerah juga ke kebijakan nasional juga. Baik, Bu, ini berarti sangat berkontribusi ya, karena ikut andil dalam kebijakan daerah dan juga dari kebijakan pemerintah pusat begitu. Kemudian untuk Mbak Titi sendiri ini kan untuk aktivis KPM Cokro-Diningrat sebagai juga pendamping sendiri dari DPMA tersebut. Kemudian kalau untuk Mbak Titi sendiri ini sudah untuk menjalankan program-program seorang pemimpin dalam komunitas ini, apa saja yang sudah dijalankan Mbak Titi? Berawal dari keprihatinan ya Mbak ya, karena banyaknya perempuan yang di wilayah kami yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi mereka tidak bisa mengatasinya dengan solusi bagaimana yang baik. Ya, bingung gitu ya. Akhirnya semakin banyak perempuan. Berawal dari itu kami harus terlibat dalam terlibat merubah perempuan itu supaya mereka bisa keluar dari kekerasan itu. Yang salah satu pemicu kekerasan adalah masalah ekonomi. Untuk itu saya mengajak para perempuan itu untuk melatih diri, menambah pengetahuan mereka, baik pengetahuan dari dalam dengan banyaknya penyuluhan tentang pengasuhan anak yang baik, parenting, kemudian kesehatan reproduksi, juga yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menyumbangkan ekonomi untuk keluarganya dengan mengadakan pemberdayaan, mengadakan pelatihan membuat aneka aksesoris dari manik-manik, kemudian pemberdayaan melatih mereka memasak dan sebagainya, yang itu intinya untuk menguatkan dari dalam dan keluar mereka juga bisa mengasuh anak dengan baik. Di samping itu juga menambah nilai ekonomi di keluarga. Di samping itu kami juga memberdayakan anak-anak supaya mereka semakin mengetahui hak-hak mereka sebagai anak. Kami berikan penyuluhan tentang bagaimana hak-hak mereka, kemudian kesehatan reproduksi juga, kemudian pergaulan bebas, komunikasi seksualitas antara orang tua dan anak yang biasanya itu mereka anggap tabu. Dalam penyuluhan-penyuluhan ini kami selalu didukung teman-teman kami, antara lain dari Rifka Anissa, dari lembaga-lembaga yang lain yang berjejaring dengan kami, karena kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa jejaring, tanpa bantuan teman-teman semua. Baik, program-program yang sudah dilaksanakan saat ini sungguh sangat mulia Mbak Titi dan juga Mbak Norma ini. Kemudian tadi Mbak Norma menjelaskan bahwasanya di DPMA sendiri dan juga Rifka Anissa ini pernah berkontribusi ini dalam membuat suatu kebijakan daerah dan juga kebijakan itu di pemerintah pusat. Boleh disebutkan yang pernah untuk berkontribusi ini kebijakan seperti apa, baik di daerah maupun di pusat? Iya, kita terlibat dalam kebijakan untuk di daerah terkait dengan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak. Kita juga bekerja sama dengan FPK 2PA untuk pelayanan korban perempuan dan anak, korban kekerasan perempuan dan anak. Dan juga untuk itu di tingkat kabupaten juga di tingkat provinsi. Jadi kita punya kerjasama jaringan yang saya sebut tadi FPK 2PA, kemudian juga di tingkatan nasional kita juga terlibat dalam rancangan UPKDRT dulu, dan juga saat ini kita sedang mengadvokasi untuk pengintegrasian UPKDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di dalam hukum-hukum, di dalam lembaga-lembaga perkawinan Islam.
seperti itu. Jadi harapannya yang perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ini bisa ketika bisa dengan suaminya juga bisa mendapatkan hak-haknya, dan ketika di pengadilan pun diputuskan mereka bisa mendapatkan hak-haknya tadi terkait dengan iddah, mut'ah dan sebagainya. Itu akan lebih mempermudah lagi ya, Bu Nurma ya. Iya. Ya. Kemudian Mbak Titi, sebenarnya kalau misalkan perempuan sendiri mengalami suatu kekerasan ya seperti KTP tadi, kekerasan terhadap perempuan, kita memang harus berani untuk menyuarakan hak kita. Cuman mungkin adakah pengalaman dari Mbak Titi sendiri menemui bahwasanya ada kendala begitu, selain berani mungkin dari lingkungannya sendiri ini tidak mendukung, Mbak Titi? Iya. Justru itu biasanya kendala, tantangan itu justru dari keluarga sendiri, dari keluarga terdekat. Bahkan mereka tidak mendukung sama sekali. Seperti yang saya alami, awalnya saya berkegiatan sosial di masyarakat, aktif di gereja, keluarga terdekat saya juga tidak mendukung. Tapi karena niat itu muncul dari hati dan tidak bisa terbendung, karena begitu banyaknya di luar anak-anak perempuan yang mendapatkan ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, pemerkosaan. Apakah kita akan tinggal diam? Timbul keprihatinan itu akhirnya itu memberi kekuatan diri untuk terlibat perubahan bagi mereka. Karena dengan melihat saja tidak akan ada perubahan ya. Dengan melihat, terpikat, akhirnya kita terlibat di dalamnya. Terjun langsung. Iya. Kemudian kenapa? Silakan. Kembali soal tantangan itu ya. Dari itu tidak hanya muncul bagi saya pribadi ketika tantangan-tantangan itu muncul, tetapi banyak juga perempuan-perempuan lain di luar itu juga kalangan terdekat keluarga itu juga menjadi kendala. Namun bagaimana kita mengatasinya dengan berbagai pendekatan, sosialisasi ya, akhirnya kami bisa mengatasinya. Akhirnya bisa mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut. Tadi pengalaman Mbak Titi, tantangan dan halangannya. Kalau Mbak Nurma sendiri, adakah halangan atau rintangan yang dialami selama ini? Iya. Sebagai seorang pemimpin dalam komunitas? Iya. Kalau saya sebenarnya fungsinya lebih ke mengorganisirnya ya Mbak ya. Kalau pemimpinnya tentunya ke yang di komunitas seperti Mbak Titi ini gitu. Kalau saya lebih ke memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi, kemudian mendorong perempuan-perempuan ini untuk berorganisasi, berdaya, paham akan dirinya, bahwa mereka tidak hanya sebagai maaf konco wingking gitu ya, tetapi mereka bisa berdaya di masyarakat. Tantangannya tentu sangat berat sekali karena konsep ini kan tidak begitu mudah diterima di masyarakat terkait dengan budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan sebagai konco wingking itu. Dan tantangan terbesar kita ketika kita menggerakkan perempuan ini, tantangan dalam diri perempuan ini sendiri mau bergerak atau tidak. Kemudian juga tantangan dari keluarga seperti Mbak Titi sampaikan tadi, juga tantangan di masyarakat bahwa yang terbiasa di komunitas yang punya posisi lebih itu laki-laki. Maka ketika perempuan ini juga keluar untuk berorganisasi, menyuarakan apa-apa yang mereka rasakan, itu kesulitan di sana gitu. Dan ketika mereka sudah sadar seperti Mbak Titi ini yang sangat luar biasa jiwa sosialnya, itu juga ternyata punya hambatan tersendiri gitu. Jadi tantangannya banyak sekali sih Mbak. Banyak sekali ya kalau dijumpai tantangannya. Ini tidak habis diceritakan dalam waktu 1 jam. Kemudian tentang menarik sekali tadi tentang konco wingking gitu ya. Itu memang banyak sekali perspektif mungkin yang tinggal di daerah terpencil ini wanita memang sebagai konco wingking. Kalau mungkin di daerah perkotaan sudah wanita itu sebagai partner ya, partner dalam belum juga ya. Belum sepenuhnya. Ini Mbak Titi yang tinggal di kota mungkin bisa menceritakan. Iya, mungkin bisa menceritakan nih Mbak Titi. Ya itu tadi di kota juga masih banyak Mbak. Iya, dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda itu juga sangat mempengaruhi. Bahkan saya maaf ya, status akademis saya juga tidak terlalu bawah, tetapi saya juga itu awalnya juga penganut konco wingking itu tadi, sampai ketika saya ketika saya mulai melibatkan diri dan ingin merubah perempuan, akhirnya juga banyak suara-suara mulai dari keluarga saya sendiri, dari lingkungan, wong wedok kurang gawean. Nah, itulah
akhirnya justru itu memicu saya untuk semakin menunjukkan bagaimana saya sebagai seorang perempuan harus bisa menjadi agen perubahan. Nah, itu yang mungkin keberanian ini belum sepenuhnya dimiliki untuk saat ini, yang melihat acara ini mungkin masih menjadi seorang konco wingking begitu. Apa yang harus kita lakukan agar kita berani untuk menyuarakan diri kita agar tidak menjadi konco wingking lagi nih Mbak Titi? Mungkin bisa memberikan tips-tipsnya. Iya, paling tidak kita harus mempunyai komitmen ya, kemauan. Yang penting kemauan dulu. Kemampuan itu urusan belakang. Kemampuan itu nanti bisa dicari di mana-mana, bisa dicari di Ini Mbak Titi untuk tips-tipsnya sepertinya harus ditahan dulu. Kita harus jeda iklan sebentar. Ini tahan dulu nih Mbak ya. Masih ada yang sesi berikutnya. Dan pemirsa tentunya Anda jangan kemana-mana. Tetaplah di acara Bincang hari ini karena kita akan segera kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Bincang hari ini masih bersama Anda, masih bersama saya Indria Sastrotomo dan Mbak Nurma dan juga Mbak Titi saat ini yang sudah hadir di studio Jogja TV. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah para pemimpin perempuan dalam komunitas. Silahkan kami mengundang Anda di dua line telepon yaitu di 451666 dan untuk Anda yang berada di luar kota Jogja silahkan di 0274 451777. Ini tadi Mbak Titi sempat terputus ya. Bagaimana bahwasanya kalau misalkan saat ini pemirsa yang melihat ini ternyata masih menjadi konco wingking dan belum berani melepaskan konco wingking tersebut ya. Ini gregetan juga ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Mbak Titi bisa memberikan tips-tipsnya kepada kita semua yang saat ini masih menjadi konco wingking agar kita berani lagi, agar bisa lebih berani lagi Mbak Titi. Yang utama dan pertama adalah menumbuhkan kekuatan pribadi kita. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sudah bergabung sama kita di sini ya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Marzuki dari Nogotirto. Dari Nogotirto, Pak Marzuki. Monggo, ini apa yang ingin ditanyakan Pak Marzuki? Begini, kalau pertanyaan saya sejauh mana para pria itu dilibatkan dalam persoalan kekerasan terhadap perempuan ini. Terus apa saja sih yang harus diketahui para pria selama ini kok kekerasan itu tetap terjadi bahkan dalam keluarga terkecil ya, komponen terkecil dalam keluarga. Apakah masyarakat atau keluarga sebetulnya yang bertanggung jawab paling berat? Karena setahu saya keluarga itu akan ada keluarga besar. Ya. Jadi keluarga besar seharusnya lebih berperan ketimbang masyarakat umum. Gitu. Kenapa kok nggak bisa keadaan itu selalu terbalik? Jadi sementara ini masyarakat justru lebih berperan ketimbang keluarga di dalam sendiri. Pertanyaannya di mana masalahnya? Baik. Jadi ada dua yang harus diketahui oleh laki-laki apa saja, dan yang kedua kenapa keluarga dekat lebih sulit ketimbang masyarakat umumnya. Baik, ya. Terima kasih Pak Basuki sudah bergabung bersama kami dalam Bincang hari ini. Mbak Nurma yang menjelaskan ya. Sebenarnya ini Pak Basuki ini mungkin salah satu laki-laki yang peduli agar kekerasan terhadap perempuan KTP ini tidak terjadi lagi begitu. Sebenarnya apa sih yang perlu diketahui seorang pria atau laki-laki juga agar tidak menimbulkan kekerasan pada perempuan sendiri nih Mbak Nurma? Iya. Kalau dalam kampanye kita dan dimanapun memang kita tidak hanya mengkhususkan kepada perempuan saja ya, kita juga melibatkan laki-laki karena partner perempuan itu adalah laki-laki gitu loh. Laki-laki juga harus paham tentang kekerasan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga, lingkup rumah tangga itu apa saja. Makanya sosialisasi UUP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan itu biasa kita lakukan di laki-laki dan juga di perempuan, agar kalau ketika mereka sama-sama paham, ini meminimalisir tingkat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Nah, menurut saya keluarga itu adalah skup paling kecil yang paling bisa untuk mendidik dan meminimalisir tingkat kekerasan di dalam rumah tangga, terkait misalkan dengan bagaimana relasi suami dengan istri yang seimbang. Ya, kalau kodrat memang kita tidak bisa
tidak bisa menafikan itu, kodrat perempuan seperti melahirkan, menyusui dan sebagainya, itu peranan yang tidak bisa dirubah. Tetapi peranan-peranan lain ketika misalkan kita berbagi tugas rumah maupun kita berbagi siapa yang mencari nafkah dan siapa yang mengasuh anak, itu sebenarnya kan bisa dikomunikasikan. Nah, sebenarnya hal ini yang kadang yang pemahaman yang sudah menjadi budaya tadi, bahwa yang harus berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki gitu. Perempuan tuh harus di rumah saja mengasuh anak. Harus dirubah berarti bahwa mindsetnya dirubah, bahwa perempuan juga punya kapasitas, harus punya kesempatan juga untuk dia bisa mengakses dan mengembangkan dirinya di luar sana tanpa juga melupakan kodrat dia melahirkan dan menyusui terkait dengan reproduksi itu tadi. Nah, sikap keluarga ini ketika peranan dan laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga seimbang, bisa dikomunikasikan, artinya di sana meminimalisir kekerasan yang terjadi. Dan ini berdampak kepada anak, karena anak itu adalah role model yang dilihat oleh anak itu adalah orang tua. Mereka tidak mereka sangat mudah untuk mengikuti tingkah laku orang tua gitu loh. Kalau mendengar kata-katanya mungkin lupa, tetapi tingkah laku orang tua itu mudah sekali diikuti oleh anak. Jadi kalau misalkan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, maka yang berdampak paling fatal itu adalah anak. Anak bisa menjadi korban, kemudian dia bisa meniru perilaku ayah atau perilaku ibunya. Kemudian ketika nanti berumah tangga, dia juga akan mengikuti pola itu. Oh, bahwa kalau misalkan si istri salah, maka dia boleh dipukul. Maka besok kalau istriku salah, maka dia boleh saya pukul. Seperti itu. Jadi itu yang dampak terhadap anak. Kemudian juga trauma-trauma yang terjadi pada anak ini juga akan berdampak kepada masa depan mereka sendiri. Ini sangat mengganggu untuk kehidupan mereka mendatang terkait dengan relasi mereka dengan orang lain, dan juga kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang penuh dengan kekerasan. Iya, intinya di sini yang menjadi poin penting itu adalah komunikasi yang berjalan dengan baik ya, Mbak Nurma ya. Iya. Ya, kita sama lagi kita bergabung. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan Ibu siapa dari mana? Ririn di BK, Bu. Iya, Ibu Ririn, apa yang ditanyakan Bu Ririn? Belum bertanya, mungkin nggak bertanya ya, lebih ke berterima kasih buat Mbak Risa Anissa, Mbak Nurma dan teman-teman yang sudah secara konsisten mendampingi mereka hingga sampai saat ini, menjadikan beberapa dari kami perempuan-perempuan sadar dengan kesetaraan gitu, Bu. Terus setiap banget kita butuh misalnya materi atau ilmu tentang kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, terus cara mendidik anak yang baik gitu. Lama-lama 1-2 di antara kami ini sadar gitu loh, peduli dengan lingkungan sekitar, kejadian-kejadiannya di lingkungan juga kita jadi peka, bisa menyemangati perempuan-perempuan lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendorong sesama perempuan untuk punya nilai-nilai yang setara itu tadi, sepakat dengan anti kekerasan. Lama-lama ya moga-moga tingkat kekerasan menurun dan insya Allah lama-lama terhapus. Amin. Gitu. Baik. Cuma itu aja. Ya. Makasih, salam buat Mbak Titi, Mbak Nurma. Iya. Aduh. Ya, makasih. Terima kasih sekali Mbak Ririn yang sudah bergabung bersama kita dalam bincang hari ini, yang salah satu yang sudah mendapatkan manfaat ya, bahwasanya ini bisa sadar begitu dalam dirinya sendiri, bahwasanya jangan sampai terjadi kekerasan dalam diri kita sendiri. Perempuan harus sadar ya. Kemudian pengaruh keluarga juga tadi ternyata juga sangat besar ya untuk mempengaruhi. Mbak Titi tadi belum sempat cerita nih tentang bagaimana kita bisa keluar begitu untuk menjadi seorang konco pingking, harus berani. Itu bagaimana Mbak Titi? Apa ya yang utama dan terutama adalah kita sadar dulu ya, sadar dulu dan konsep cinta diri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, apakah kita akan tinggal diam kalau kita mendapatkan perlakuan tidak adil, perlakuan kekerasan dan sebagainya? Kalau sudah muncul itu, akhirnya akan muncul keinginan untuk berubah, ada komitmen dan kemauan. Nah, itu akhirnya kalau kita sudah terbuka seperti itu, kita akan berusaha mencari tahu bagaimana caranya supaya semakin kuat. Dan itu saya alami pada diri saya pribadi.
konsekuensi dari buah konsekuensi dari kegiatan sosial saya di masyarakat, keterlibatan saya dengan anak-anak jalanan itu membuat saya harus menjadi seorang single parent. Baik. Karena keluarga saya tidak menerima apa yang sudah saya lakukan untuk mereka di luar. Karena komitmen yang ada pada diri saya, ketika saya harus menjadi konco wingking dan hanya melayani suami, sedangkan di luar sana masih banyak anak-anak dan perempuan-perempuan lain yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kelaparan dan sebagainya, apakah kita akan tinggal diam? Akhirnya persoalan-persoalan itu berkecamuk terus dalam diri saya, dan itu makin menguatkan saya, menyemangati saya, menginspirasi saya untuk saya terlibat bagi perubahan bagi mereka. Dan akhirnya saya mulai menginisiasi teman-teman di kampung saya yang mempunyai mempunyai motivasi yang sama. Kami berkumpul, kami sering akhirnya saling berbagi, saling curhat. Akhirnya iya, kami perempuan-perempuan memang butuh untuk sharing, untuk mengubah diri, mengubah mindset itu. Nah, akhirnya ketemulah kami dengan banyak teman-teman baik, antara lain Rifka dan lembaga-lembaga yang lain. Dan akhirnya dari itu mulai muncul kekuatan yang lebih besar lagi untuk membuat perubahan bagi perempuan, karena banyak teman-teman yang memotivasinya. Iya, baik. Ini kalau mendengarkan cerita dari Mbak Titi ini sempat terharu juga ya, karena ini dilematik juga Ibu, di saat kita ingin melakukan sesuatu yang mulia untuk orang lain, ternyata kita juga harus berani untuk ada sedikit yang boleh dikatakan mengalahkan ya. Ada sesuatu hal yang harus dikalahkan untuk melakukan hal yang mulia begitu. Kalau tanggapan dari Mbak Nurma sendiri menanggapi cerita, mungkin ini juga pengalaman Mbak Titi ini banyak juga dialami oleh perempuan-perempuan yang lain. Iya, sebenarnya saya meluruskan bahwa sebenarnya kita tidak dalam mengkampanyekan isu-isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukan berarti kita harus melawan laki-laki, tidak. Kemudian bukan berarti kemudian harus hanya kebetulan saja, harus melawan suami, tidak sebenarnya, tetapi lebih ke bagaimana relasi yang seimbang di dalam keluarga, yang itu bisa dikomunikasikan bahwa ini bukan, kita melihatnya bukan ini kodrat maka laki-laki harus seperti itu dan perempuan seperti ini, tetapi lebih ke relasi itu tadi. Gitu. Dan kalau Mbak Titi sebenarnya ini keputusan pribadi ya, keputusan, kita tidak menganjurkan Mbak Titi untuk bercerai, tidak, tetapi dia keputusan pribadi bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman bagi dia secara pribadi, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu, daripada menerima kekerasan yang terus-menerus dan itu mengakibatkan dampak yang fatal terhadap dirinya sendiri. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin menarik ini sepertinya dalam bagaimana sih untuk para perempuan ini menjadi seorang pemimpin dalam komunitas. Dan pemirsa, Anda jangan beranjak dari stasiun kesayangan Anda, karena bincang hari ini akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bincang hari ini masih bersama Anda pemirsa, dan tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi terakhir, tapi kami juga masih membuka dua line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yaitu di 451666 dan untuk Anda yang berada di luar kota Jogja, silakan di 0274 451 777 yang ingin share mungkin pengalaman yang pernah mengalami kekerasan pada perempuan ataupun yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam komunitas, ingin dalam membawa perubahan dalam komunitas Anda atau dalam lingkungan Anda, silakan Anda bergabung bersama kami. Ini Mbak Nurma, sangat menarik sekali tadi yang sudah juga dibicarakan atau share pengalaman dari Mbak Titi sendiri. Kalau misalkan di sini mungkin ini ya Bu ya, share juga pengalaman. Ada juga misalkan yang ingin lepas dari kekerasan begitu, cuman ada ketakutan tersendiri begitu, ada keluarga yang tidak mendukung, dan kalau misalkan ingin menghadapi di hukum sendiri ini tidak berdaya. Ini apakah bisa menghubungi Rifka Anissa? Ya, karena Rifka Anissa ini lembaga pendampingan maupun pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, maka kita sangat welcome sekali Mbak terhadap perempuan-perempuan yang mengalami hal seperti ini. Kita ada pelayanan bagi korban, pelayanan hukum, dan juga
psikologis. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan ini bisa istilahnya curhat dengan kita, bisa datang langsung ke kantor. Kita ada di Jalan Jampon, Perum Jatimulyo, bisa langsung ketemu konselornya. Kita punya konselor di kantor yang siap membantu konseling. Kemudian juga bisa lewat email, bisa lewat telepon, kemudian bisa di Facebook, di inbox juga bisa. Senyamannya kita mau curhatnya seperti apa. Baik. Nah, ketika nanti di sana kita hanya memberikan alternatif pilihan bagi perempuan itu maunya seperti apa begitu. Yang menentukan keputusan itu nanti sendiri si korban ini. Mereka apakah mau tetap bertahan di keluarga itu dengan pasangannya, kemudian ataukah mereka ingin bercerai gitu. Maka kita bisa membantu secara hukum maupun dari psikologisnya. Iya, kalau mereka kecenderungannya perempuan korban ini mengalami trauma ya Mbak ya, mengalami trauma, maka kita juga melakukan pendampingan secara psikologisnya. Baik, antara hukum dan juga psikologis nanti akan dibantu. Iya. Kemudian Mbak Titi sendiri, kalau misalkan banyak kasus-kasus tersendiri, pastinya juga kita harus membutuhkan namanya seorang pemimpin itu lebih banyak lagi. Bagaimana kita bisa mengkaderisasi bahwasanya perempuan agar bisa berani untuk tampil menjadi seorang pemimpin, Mbak Titi? Iya, selama ini saya bersama teman-teman di komunitas saya selalu mengadakan pertemuan rutin, juga evaluasi, dan kami juga mengkader anak-anak remaja di lingkungan kami, bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin dengan gerakan-gerakan antisipasi. Itu anak-anak remaja kan laki-laki dan perempuan ya, sehingga mereka juga membuat gerakan bersama sebagai langkah antisipasi supaya tidak ada lagi kekerasan di dalam pacaran, dan meningkatnya nantinya akan ketika akan berumah tangga. Untuk itu juga kami selama berorganisasi kami juga selalu melibatkan perempuan-perempuan lain untuk selalu ikut bergabung dengan kami, tidak membatasi dari umur, kemudian dan jenjang sosial. Akhirnya setelah bergaul dengan kami, mengenal banyak, dan kami juga mengundang teman-teman narasumber untuk penguatan lembaga, penguatan pribadi. Akhirnya nanti harapan kami juga akan muncul para pemimpin-pemimpin perempuan baru di wilayah masing-masing. Dan harapan ke depan Jogja, khususnya Indonesia, bahkan seluruh dunia akan damai dan tidak ada kekerasan lagi. Itu harapan yang terdalam dari hati kami. Amin, amin. Ya, kemudian nambahin sedikit Mbak, selain kita juga memberikan pendidikan seperti yang diceritakan Mbak Titi tadi, kita juga mendorong perempuan untuk berdaya agar mereka lebih sensitif terhadap teman-teman perempuan yang lain yang mengalami kekerasan mungkin. Kepekaannya harus lebih dibangun, membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami kekerasan sehingga mereka bisa paling tidak mungkin merujukkan, melaporkan kasus ini ke Rifka Anissa ataupun mungkin ke pemerintahan setempat, karena kita juga berjejaring dengan pemerintah. Artinya ketika masyarakat, mungkin tetangganya, mungkin keluarganya yang kebingungan ketika mengalami kekerasan harus bagaimana, maka pemimpin-pemimpin di komunitas ini bisa mendampingi, bisa membantu mencari jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Harus dibantu, kepekaan juga harus dibangun. Kemudian ada, kalau misalkan kita juga sadar diri, kita tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Batasan-batasan apa yang memang harus kita miliki seorang menjadi seorang perempuan, kita jadi pemimpin tapi jangan sampai melupakan kodratnya nih Mbak Nurma. Iya, kembali lagi ke konsep kodrat ya. Kodrat itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah dan itu ciptaan Tuhan. Kalau perempuan ya hamil, melahirkan, menyusui, berkaitan dengan reproduksi dan beraktivitas tapi jangan kebablasan gitu ya. Artinya sebenarnya bukan berarti kemudian kita menyuarakan bahwa perempuan itu semua harus keluar, tidak boleh dalam rumah, enggak. Tetapi harus imbang. Artinya laki-laki sekarang sudah mendapat akses yang banyak di luar, kemudian perempuan juga sebaiknya diberi kesempatan juga untuk mengembangkan dirinya karena perempuan punya potensi yang lebih. Artinya seimbang lah Mbak. Itu semua sebenarnya pembagian peran itu bisa dikomunikasikan di dalam rumah tangga seperti itu. Artinya sekali lagi kita tidak memaksakan perempuan kemudian semuanya harus keluar, tidak. Intinya di sini memang komunikasi itu menjadi hal-hal yang sangat penting sekali dalam menjalin sebuah hubungan dan juga untuk
dalam kepemimpinan sendiri tersebut. Kemudian Mbak, harapan-harapan kedepannya untuk para perempuan di Indonesia ini apa nih Mbak? Mbak Norma? Harapan-harapan saya secara pribadi ya. Terkait dengan visi misinya terkait dengan visi dan juga di ya. PMA sendiri. Harapan kami adalah perempuan-perempuan ini bisa berdaya karena perempuan ini punya kekuatan yang lebih sebenarnya gitu. Dan mereka banyak bersinggungan juga ke anak gitu. Artinya bagaimana mendidik anak yang seimbang antara antara ibu dan ayah, kemudian juga bagaimana berkomunikasi di dalam rumah tangga, kemudian juga bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasangan masing-masing peranan-peranan yang akan kita lakukan di dalam rumah tangga sehingga semuanya bisa menjalankannya itu dengan enak, bukan atas kodrat perempuan itu memasak. Sebenarnya memasak juga bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi ya dikomunikasikanlah apa yang akan kita lakukan terkait dengan pembangunan rumah tangga ke depan. Dan masyarakat secara umumnya kami berharap perempuan-perempuan mendapatkan akses lebih di masyarakat untuk menyuarakan agar perempuan bisa mengapresiasikan dirinya itu dalam rembuk, misalkan rembuk di warga, misalkan terus juga mereka bisa terlibat dalam musrenbang, juga mereka bisa secara politik juga mereka punya suara dan sebagainya. Artinya hak-hak yang sama lah antara perempuan dan laki-laki ini. Harus berani mengapresiasikan diri. Kemudian perlu ditekankan juga bahwasanya tadi memang sebuah lembaga sosial ini, kalau misalnya ada pemirsa yang ingin mencurahkan atau men-share apa yang dialami, itu gratis ya sekali lagi ya Mbak Norma? Gratis, tidak berbayar. Mungkin bisa disebutkan alamatnya dan bisa menghubungi Rifka Anissa dan juga di PMA di mana? Iya, Rifka Anissa berkantor di Jalan Jambon, Perum Jatimulyo 4. Nomor teleponnya 55 3-nya 4 kali. 55 3-nya 4 kali. Iya, siapapun bisa chat di sana. Dan Rifka Anissa Women Crisis Center ini tidak berbayar. Seperti itu Mbak. Tidak berbayar sedikit, jadi jangan takut ya Mbak Bisa. Kemudian waktu kita tinggal beberapa menit lagi, ini mungkin saya langsung minta closing statement dari Mbak Titi terlebih dahulu untuk harapan-harapannya perempuan tersendiri. Closing statementnya apa nih? Iya. Harapan saya pribadi sebagai perempuan harus berani, perempuan harus kuat, jangan diam saja, jangan meratapi, tetapi harus bergerak, harus membuat aksi. Paling tidak diawali dari keluarga sendiri, kemudian berani untuk eksistensi keluar, dan kita bersama-sama perempuan, sesama perempuan kita saling membangun, dan ke depan perempuan akan semakin semakin nyata, semakin dianggap. Baik, ya. Kalau dari Mbak Norma sendiri mungkin singkat closing statement-nya? Ya, laki-laki dan perempuan sebenarnya punya potensi yang sama. Nah, perempuan ini yang potensinya yang kurang dikeluarkan, maka harapan saya kita sebagai perempuan bisa mengeluarkan potensi dan kita lebih berempati terhadap perempuan-perempuan yang lain yang juga banyak mengalami kekerasan. Iya, ini terima kasih sekali Mbak Norma dan juga Mbak Titi sudah hadir di Jogja TV dalam bincang hari ini yang sudah memberikan informasi yang sangat positif kepada pemirsa Jogja TV di sini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung sama kami selama 1 jam ini, dan mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita pada kesempatan hari ini memang bisa, harapan kita semua kekerasan terhadap perempuan ini tidak terjadi lagi. Amin, begitu ya Mbak Titi dan juga Mbak Norma. Dan akhirnya saya Indria Sastrotomo pamit undur diri dari bincang hari ini, dan tetaplah bersama kami di Jogja TV, tradisi tiada henti. Sampai jumpa dan salam Indonesia.